Jangan panggil suamimu. Panggil taksi dan keluarlah selamatkan diri lewat jendela kamar mandi. Seorang ibu tua tiba-tiba membisikkan kalimat mengerikan itu padaku sambil menyelipkan segepok uang franc Swiss ke tanganku yang gemetar. Itu terjadi tepat saat aku sedang menikmati makan malam romantis di Gstaad, Swiss, tepat setelah suamiku pergi sebentar untuk mengangkat telepon. Aku tak percaya, aku mengira dia gila. Tapi ternyata peringatan itu adalah satu-satunya hal yang berdiri di antara aku dan kematian yang sudah direncanakan dengan sangat rapi. Sebelum kita masuk ke dalam mimpi buruk di pegunungan Alpen ini, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang hadir malam ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel Bayang Hitam Semu bisa terus menemani malam-malam sepi kalian dengan kisah yang tak terduga. Salju turun dengan cara yang paling puitis di luar jendela restoran. Butirannya besar, putih dan lembut. Menari-nari dalam kebisungan malam sebelum mendarat di atas hamparan putih yang menyelimuti desa Gstaad. Malam itu, dunia rasanya berhenti berputar. Dari meja kami di lantai 2 Hotel Bellevue, pemandangan pegunungan Alpen terlihat seperti lukisan agung yang tak tersentuh tangan manusia. Puncak-puncaknya yang tajam ditimpa cahaya bulan, menciptakan siluet kelam yang kontras dengan langit malam yang bersih. Di luar sana, dingin, beku, mematikan. Tapi di sini, di dalam ruangan ini, suasananya adalah kebalikan yang sempurna. Kehangatan dari perapian batu di sudut ruangan membelai kulitku. Alunan biola yang menggesek nada-nada romantis memenuhi udara, bercampur dengan denting pelan peralatan makan perak di atas piring porselen mahal. Ini adalah kepompong kemewahan, kepompong yang membuatku merasa aman, terlindungi, dan dicintai. Aku menarik nafas dalam-dalam, menghirup aroma lilin aromaterapi dan masakan Prancis yang lezat. Tanganku terangkat perlahan, membetulkan letak hijab sutra berwarna krem di kepalaku. Aku ingin terlihat sempurna malam ini. Sempurna. Bisikku nyaris tak terdengar. Mataku tak bisa lepas dari pria di hadapanku, Ronald, suamiku. Dia tersenyum padaku. Senyum itu, senyum yang sama yang telah meruntuhkan tembok pertahananku 6 bulan lalu di Jakarta. Senyum yang menjanjikan keamanan, cinta yang tulus dan masa depan yang cerah bagi seorang gadis yatim piatu sepertiku. Hanya yang terbaik untuk bulan madu kita, sayang, ucap Ronald. Suaranya dalam, menenangkan, seperti selimut hangat di malam badai. Dia mengulurkan tangannya melintas meja. Jemarinya yang hangat dan kuat menggenggam tanganku. Cincin pernikahan kami, bertahta berlian kecil namun berkilau, menangkap cahaya lilin di tengah meja. Kilauannya seolah mengejek nasibku yang dulu suram. Aku benar-benar merasa seperti wanita paling beruntung di dunia. Kadang-kadang, aku harus mencubit lenganku sendiri. Apakah ini nyata? Bertahun-tahun aku hidup dalam kesederhanaan, berjuang menyelesaikan kuliah, bekerja serabutan dan memikul duka seorang diri sejak ibu meninggal dunia. Dan kini, aku ada di sini, di Swiss, dengan pria yang memuja setiap jengkal tanah yang kupijak. Ronald Pradipita. Dia tampan, mapan, dan sabar. Dia menerima masa laluku yang pahit tanpa banyak bertanya. Pelayan datang meletakkan hidangan penutup. Coklat lava cake untukku. Aroma coklat hitam yang kaya langsung menggoda indraku. Nikmati sayang, kata Ronald, sambil mengedipkan sebelah matanya. Aku tersenyum lebar. Aku mengambil sendokku kecil, siap untuk menyuap kebahagiaan itu. Tapi, takdir punya rencana lain. Sebuah getaran nyaring dan kasar memecah kelembutan suasana. Ponsel Ronald bergetar di atas meja kayu. Suaranya terdengar memekakan telinga, merusak harmoni biola yang sedang dimainkan. Aku mengangkat wajahku. Aku melihat Ronald melirik layar ponselnya. Itu hanya sepersekian detik, sangat singkat. Tapi, mata seorang istri kadang bisa menangkap hal yang tak kasat mata. Aku melihatnya. Kerutan aneh di antara kedua alis Ronald. Rahangnya mengeras sejenak. Sorot matanya berubah.
dari hangat menjadi dingin, tegang, bahkan marah. Itu adalah ekspresi yang sama sekali tidak aku kenali. Namun, secepat kilat ekspresi itu datang, secepat itu pula ia menghilang. Ronald kembali tersenyum, tapi kali ini senyum itu tidak mencapai matanya. "Sebentar sayang," katanya lembut. "Ini urusan pekerjaan biasa. Klien Jakarta tidak kenal waktu, selalu panik." Dia bangkit, membungkuk mencium keningku, lalu berjalan menjauh. Aku ditinggalkan sendirian. Perasaan tidak nyaman mulai merayap di tengkuku, seperti ada angin dingin yang meniup leher bagian belakangku. "Ah, Fanya, jangan paranoid," batinku. Dia pengusaha sukses, wajar ada telepon mendadak. Aku mencoba kembali fokus pada kue coklatku. Aku baru saja akan menyuap ketika aku merasakan pergerakan di samping mejaku. Seseorang berdiri terlalu dekat. Aku menoleh. Seorang wanita tua. Wajahnya khas Indonesia. Dia mengenakan kain batik yang ditutupi mantel wol tebal berwarna kelabu. Wajahnya penuh kerutan penderitaan. Dan matanya, ya Tuhan, matanya memancarkan ketakutan murni. Dia tidak menatapku. Dia melihat ke arah pintu lobi dengan panik. Tiba-tiba tangannya yang kurus dan dingin mencengkram tanganku. Dia menyelipkan sesuatu ke telapak tanganku. Tebal, kertas, uang. Dia mencondong kembuhnya, nafasnya terengah-engah di pipiku. "Jangan panggil suamimu," bisiknya. Suaranya serak, gemetar seperti suara hantu yang memberi peringatan. "Panggil taksi, pergi ke kamar mandi lobi, keluar lewat jendela, sekarang, cepat." Aku membeku. "Maaf ibu?" "Jangan percaya padanya," desis wanita itu lagi, lebih keras namun tertahan. Air mata menggenang di mata tuanya. "Jangan percaya Ronald. Ini semua jebakan. Ini menyangkut hidup dan hartamu. Pergi sekarang, selagi dia masih di luar." Wanita itu melepaskan cengkramannya dan bergegas pergi. Berjalan tertatih-tatih menuju toilet lobi, meninggalkan aku yang mematung dengan setumpuk uang franc Swiss di tangan. Jantungku berpacu. Harta, hidup. Apa maksudnya? Aku ingin mengejarnya, tapi pandanganku teralih ke jendela kaca yang memisahkan restoran dan lobi hotel. Di sana, aku melihat Ronald. Dia tidak sedang menelpon. Dia berdiri di sudut gelap lobi, berbicara dengan dua pria berjas hitam yang berbadan tegap. Ronald tidak terlihat seperti pengusaha yang sedang menenangkan klien. Gestur tubuhnya kasar. Dia menunjuk-nunjuk dengan marah. Wajahnya keras dan kejam. Dan tiba-tiba, aku sadar, peringatan wanita tua itu bukan kosong-kosong. Ronald sedang merencanakan sesuatu, dan target kemarahannya mungkin adalah aku. Insting bertahan hidupku mengambil alih. Aku menyambar tasku, memasukkan uang itu, dan berjalan cepat ke toilet lobi. Bukan untuk buang air kecil, tapi untuk kabur. Aku masuk ke bilik toilet paling ujung dan menguncinya. Tanganku gemetar hebat. "Keluar lewat jendela," kata wanita tua itu tadi. Aku mendongak. Di dinding belakang bilik ada jendela ventilasi kaca buram. Letaknya tinggi. Aku memanjat dudukan toilet, meraih grendel jendela itu. Macet. Beku karena salju. "Buka, ayo buka!" Isaku panik. Aku mendorong sekuat tenaga. Krek! Jendela itu terbuka. Angin malam yang membekukan langsung menampar wajahku. Di bawah sana ada tumpukan salju di taman belakang hotel. Ponselku bergetar. Ronald. Foto profil kami yang tersenyum bahagia muncul di layar. Dulu foto itu membuatku hangat. Sekarang foto itu terlihat seperti seringai iblis. Aku menolak panggilan itu. Aku menyampirkan tas, memanjat bingkai jendela dan melompat. Buh! Aku mendarat di tumpukan salju. Dinginnya langsung menusuk tulang, menembus gaun malamku yang tipis. Salah satu sepatu hak tinggiku terlepas. Aku tidak peduli. Aku bangkit, berlari tertatih-tatih dengan satu sepatu menembus salju, melompati pagar rendah menuju jalan raya. Sebuah taksi lewat. Aku melambai panik. "Berhenti! Tolong!" Taksi itu berhenti. Aku melompat masuk. Sopirnya menatapku aneh. Wanita berhijab, gaun pesta, tanpa mantel,
Satu sepatu, di tengah badai salju Gestad. "Jalan, Pak! Jalan saja! Menjauh dari hotel ini!" teriakku. Saat taksi melaju, aku menoleh ke belakang. Dan pemandangan itu membuat darahku berhenti mengalir. Di depan lobi hotel yang terang, Ronald keluar. Wajahnya merah padam karena marah. Dia melihat ke kiri dan ke kanan. Lalu, dia melihat wanita tua tadi, Ibu Warti, yang mencoba menyelinap keluar. Ronald menerjangnya. Dia mencengkeram lengan wanita tua itu dengan kasar. Menyeretnya kembali masuk ke dalam lobi seperti binatang. Mata wanita tua itu menatap lurus ke arah taksi kami. Tatapan minta tolong. Aku menutup mulutku, menahan jeritan. Aku baru saja meninggalkan penyelamatku di tangan monster. Ponselku berbunyi lagi. Pesan teks dari Ronald. "Kamu di mana? Jangan main-main denganku." Ancaman itu nyata. Masker suami idaman itu telah hancur berkeping-keping. "Kemana, Nyonya?" tanya sopir taksi. Aku bingung. Polisi? Tidak. Ronald akan memutarbalikkan fakta. Dia punya uang, dia punya kuasa. Aku butuh perlindungan negara. "Kedutaan Besar Indonesia di Bern," jawabku. "Tolong cepat." Perjalanan 1,5 jam itu terasa seperti seumur hidup. Aku menggigil kedinginan, bukan hanya karena suhu, tapi karena ketakutan. Siapa Ronald sebenarnya? Apa yang dia inginkan dariku? Harta? Harta apa? Aku hanya punya warisan rumah tua dan tabungan yang tak seberapa dari ibu. Kami tiba di kedutaan lewat tengah malam. Aku menggedor gerbang. Seorang staf muda bernama Dito membukakan pintu, kaget melihat keadaanku. Dia memberiku teh hangat dan selimut. Aku menceritakan semuanya. Dito tampak simpati, sampai aku menyebut nama suamiku. "Ronald Pradipta," kataku. Wajah Dito berubah, menjadi kaku. "Tunggu sebentar, Bu. Saya panggil atasan saya." Dia pergi, meninggalkanku sendiri di ruang tunggu. Firasatku tidak enak. Aku melihat komputer staf yang menyala. Rasa penasaran mendorongku. Aku mengetik namaku di mesin pencari. Fanya Suryadinata. Satu artikel muncul. Berita lama 5 tahun lalu. Sengketa warisan Suryadinata. Aset miliaran dibekukan di Swiss. Mataku membelalak. Ternyata kakekku adalah konglomerat. Dia mewariskan aset rahasia pada ibuku yang kemudian diwariskan padaku. Aset itu dibekukan dalam trust fund dan hanya bisa dicairkan setelah aku menikah. Itulah kuncinya. Ronald tidak menikahiku karena cinta. Dia menikahiku untuk mencairkan harta yang bahkan aku sendiri tidak tahu aku miliki. Pintu terbuka. Bukan Dito yang masuk, bukan Pak Wisnu, tapi Ronald. Dia berdiri di sana, tersenyum miring. Di belakangnya ada 2 pengawal. "Sayang, kamu di sini. Kamu membuat semua orang khawatir." Aku mundur hingga menabrak tembok. "Ini jebakan," bisikku. "Kau menyuap orang kedutaan." "Uang bisa membeli segalanya, Fanya, termasuk loyalitas sebangsa. Ayo pulang, kita selesaikan di hotel." Aku terpojok, tapi aku tidak boleh menyerah. Aku harus cerdik. Aku mau ke toilet dulu, penampilanku berantakan." Ronald mengizinkan. Dia pikir aku sudah kalah. 10 menit, jangan coba-coba kabur. Di dalam toilet kedutaan yang sempit itu, aku menemukan keajaiban. Sebuah ketukan di jendela ventilasi. Tap, tap, tap. "Nyonya Fanya, cepat!" Suara Ibu Warti. Dia lolos. Dia membantuku membuka trali besi dari luar menggunakan obeng yang dia selipkan sebelumnya. Aku melompat keluar, jatuh ke tumpukan sampah, dan kami lari menembus malam dengan mobil sewaan Ibu Warti. Kami bersembunyi di sebuah motel murah di pinggiran kota. Di sanalah Ibu Warti membuka identitas aslinya. "Saya Warti Ningsih," katanya. 15 tahun lalu, saya adalah asisten pribadi ibumu, Almira." Dia mengeluarkan dokumen usang. "Kematian ibumu bukan kecelakaan, Fanya. Itu pembunuhan.
Pelakunya adalah pamanmu sendiri, Haryanto Suryadinata. Dia ingin warisan itu, tapi ibumu menyembunyikan asetnya di Swiss. Napasku tercekak. Paman Haryanto, adik kandung ibu? Haryanto menyewa Ronald. Nama aslinya Milos Kolar. Dia buronan internasional, penipu ulung, dan pembunuh bayaran. Tugasnya adalah menikahimu, membuatmu tanda tangan pencairan aset, lalu membunuhmu saat bulan madu, sama seperti mereka membunuh ibumu. Duniaku hancur lebur. Pernikahan ini, cinta ini, semuanya adalah skenario pembunuhan. Besok, jam 9 pagi, kata Ibu Warti tegas. Ronald dan Haryanto akan ke Bank Vontobel di Zurich untuk menguras hartamu. Kita harus sampai di sana sebelum mereka. Kita harus membuka brankas rahasia ibumu. Kuncinya ada di amplop yang kuberikan padamu tadi. Pagi harinya, kami menyelinap masuk ke Bank Vontobel melalui pintu nasabah privat. Dengan berbekal paspor dan kunci kuno peninggalan ibu, kami berhasil masuk ke ruang brankas bawah tanah. Di dalam kotak deposit itu, kami menemukan peluru kami. Bukan emas, tapi bukti. Rekaman suara Haryanto yang memerintahkan pembunuhan. Identitas asli Ronald sebagai Milos Kolar. Dan surat wasiat asli ibu. Tapi, kami terlambat satu langkah. Pintu ruang brankas terbuka. Ronald dan Paman Haryanto berdiri di sana, didampingi direktur bank yang korup. "Permainan selesai, Fanya," kata Haryanto sambil tertawa licik. "Berikan kotak itu." Ronald tersenyum dingin. "Kamu tidak bisa lari lagi, istriku." Mereka pikir aku akan menangis. Mereka pikir aku akan memohon. Tidak, kemarahan telah membakar habis rasa takutku. "Direktur Muller," teriakku pada pimpinan bank itu. "Apakah reputasi Bank Swiss Anda siap hancur? Karena jika kami tidak keluar dari sini dalam 1 jam, salinan bukti bahwa Anda membantu buronan internasional akan tersebar ke seluruh media Eropa." Ancaman itu membuat direktur bank ragu. Ibu Warti memutar rekaman suara itu. Suara kejam Haryanto menggema di ruang brankas. "Bunuh dia saat bulan madu, buat seolah kecelakaan." Wajah Haryanto pucat pasi. Ronald atau Milos tahu penyamarannya terbongkar. Dia tidak lagi bersandiwara. Dengan gerakan cepat, dia menerjang aku. Dia mencengkeram leherku, menempelkan pisau lipat ke nadi leherku. "Mundur, atau aku gorok lehernya!" teriaknya dengan aksen Eropa Timur yang kental. Paman Haryanto mencoba kabur. "Jangan libatkan aku korban!" teriaknya pengecut. Di momen genting itu, Ibu Warti menghantamkan vas bunga ke tangan Ronald. Pisau terlepas. Aku menginjak kakinya sekuat tenaga. Keamanan bank dan polisi yang diam-diam dipanggil oleh direktur bank menyerbu masuk. Ronald, alias Milos Kolar, diseret keluar dengan tangan terborgol. Saat dia melewatiku, dia menatapku dengan tatapan kosong. Tanpa penyesalan, tanpa cinta. Hanya tatapan seorang predator yang gagal memangsa. Paman Haryanto menangis seperti bayi saat digiring polisi. Aku berdiri di depan gedung bank, menghirup udara dingin Swiss yang kini terasa segar. Bebas. Aku menatap Ibu Warti, malaikat pelindungku. "Sudah berakhir, Nyonya Muda," bisiknya. "Belum, Bi," jawabku, sambil memandang langit biru. "Ini baru permulaan. Aku akan menggunakan warisan ini untuk memastikan mereka membusuk di penjara dan membangun kembali apa yang mereka coba hancurkan. Aku, Fanya Suryadinata, dan aku bukan lagi korban." Itulah kisah bagaimana bulan madu yang indah berubah menjadi mimpi buruk yang mematikan. Harta bisa membuat saudara menjadi musuh, dan wajah tampan bisa menyembunyikan jiwa iblis. Bagaimana menurut kalian teman-teman bayang hitam semu? Apa yang akan kalian lakukan jika berada di posisi Fanya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah mendengarkan, saya pamit. Sampai jumpa di bayang-bayang berikutnya.